Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga hari ini selalu sehat dan semangat. Pembahasan kita hari ini adalah tema 4, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat. Apa saja menjadi pembahasan kita hari ini? Ini dia ya. Yang pertama PPK Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Yang kedua adalah PPKN KD 1.1 sampai 4.1 mengenai sikap baik sesuai nilai-nilai ketiga Pancasila. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama menentukan unsur cerita. Ada beberapa ya di sini yang akan menjadi fokus kita kali ini. Yang kita pelajari dulu itu kan ada 7 ya. Sekitar 7 ya. Sekarang yang kita fokuskan adalah 4 ini ya. Yang pertama tokoh, latar, kejadian atau konflik, dan tema. Tokoh adalah pelaku atau pemain peran ya dalam sebuah cerita. Yang kedua latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Lalu kejadian atau konflik yakni pertentangan atau ketegangan tokoh cerita. Ya. Terus yang terakhir adalah tema yakni pokok pikiran yang menjadi dasar suatu cerita. Dalam penyampaian isi dongeng, kita bisa menggunakan peta pikiran ya. Apa sih peta pikiran itu? Mari kita simak ya. Peta pikiran adalah suatu diagram yang menggambarkan secara visual atau terlihat ya tentang ide, konsep, atau informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, apa namanya? eh, Peta pikiran dari suatu cerita itu meliputi hal apa saja? Ya, ini adalah contoh peta pikiran dari teks yang berjudul Hidup Rukun Bertetangga. Ya, ada tokohnya, yang tokohnya itu adalah Maliko, ibu, dan tetangga. Yang kedua, pesan moral. Pesan moralnya adalah hidup rukun dengan tetangga dengan cara saling memberi perhatian dan saling berbagi. Itu ya. Terus yang ketiga adalah sifat tokoh. Penokohan atau watak itu ya. Ibu dari Maliko itu sifatnya adalah baik dan orang yang peduli. Terus Maliko dia baik dan juga penurut, yakni menjalankan perintah orang tua. Terus yang ketiga adalah tetangga. Tetangga itu juga baik. Kenapa? Karena kalau dikasih kan memberikan ucapan terima kasih. Ya, coba kalian baca lagi ya teks yang berjudul Hidup Rukun yang Bertetangga itu di LKS ya. Terus tempatnya atau settingnya ya ada di perumahan karena rumahnya saling berdekatan. Terus awal cerita ibu memberikan pisang goreng hangat pada Maliko untuk diserahkan pada tetangganya. Terus akhir ceritanya tetangga menerima pisang goreng dan berterima kasih. Nanti kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan eh, peta pikiran. Tapi ceritanya berbeda ya. Nanti saya bagikan di grup ya. Terus yang kedua adalah sikap baik sesuai nilai sila ketiga Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga, kita bisa ya mengaplikasikan nilai sila ketiga seperti saling menyayangi antar anggota keluarga, ya, saling menghormati antar anggota keluarga, dan juga saling bekerja sama. Itu adalah nilai-nilai sila ketiga. Ini Persatuan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah bersatu ya.
menghilangkan segala perbedaan. Itu ya. Terus kalau di lingkungan sekolah, bagaimana kita cara mengaplikasikan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yakni dengan cara mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, ya, apapun bedanya tetap saja kita tidak bersyarat, tidak mempunyai syarat untuk menjalin perhubungan pertemanan. Itu ya. Terus memberikan kesempatan pada teman yang melaksanakan kegiatan ibadah. Ya, contohnya kalau di umat Islam itu ada sholat duha. Seumpama di situ ada anak yang beragama non-Muslim, harus tetap menjaga dan menghormati. Karena dia kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Itu ya. Terus nilai-nilai sila ketiga pada lingkungan masyarakat yang mungkin kita bisa aplikasikan atau kita terapkan adalah ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar seperti siskampling atau ronda malam itu ya, saling menjaga dan saling bergantian ya, dan juga kerja bakti membersihkan lingkungan demi nantinya ya, ini biar lingkungan kita aman, tertib dan nyaman seperti itu ya. Selain itu, ini ya, nilai-nilai semangat kesatuan sesuai Pancasila sila ketiga ya, antara lain mengharumkan nama bangsa. Contoh kalian sebagai pelajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh, terus mengikuti seleksi olimpiade tingkat kota, terus menang lagi tingkat provinsi, sampai mewakili Indonesia di kancah internasional. Atau dari bidang seni, kalian mungkin yang suka seni tari ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa mengikuti lomba nantinya. Kalau dengan cara yang bersungguh-sungguh, insya Allah menang, ya akhirnya mewakili kota, mewakili provinsi, hingga mewakili negara Indonesia di kancah. Terus yang kedua, cinta produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu banyak ya keunggulannya, selain bahannya juga bagus ya, terus prosesnya juga rapi, terus daya tahan kuat. Kita juga bisa kan mengetahui bahwa bahan-bahan itu bahan yang pilihan. Berbeda kalau kita beli brand-brand dari luar negeri. Jelas mahal ya kalau brand luar negeri. Kenapa? Karena yang pertama itu kurs. Di luar negeri harganya 1.000 dolar. Kan kalau di Indonesia sudah jadi berapa itu kan? Mahal sekali kan ya. Tapi kalau di Indonesia dengan spesifikasi bahan yang sama, kita bisa memperoleh harga yang lebih murah tentunya ya. Selain itu kita juga memiliki peran andil bahwa kita juga ikut memutar roda perekonomian. Dengan kita membeli produk lokal, pedagang mendapat untung, pengrajin mendapat untung ya, sampai penjual tuh penjual-penjual bahan baku juga dapat untung. Contohnya penjual kulit itu ya, kan untung, sampai pengrajinnya seperti itu ya. Kita saling membantu bahu membahu. Kita membeli, mereka yang membuat ya, saling membantu dan saling menguntungkan. Terus rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini ya, berkorban demi bangsa dan negara itu tidak harus menjadi militer ya. Kita dengan dengan peran yang kita miliki, kita bisa melakukan hal-hal
bela negara. Bahkan kalian sebagai siswa-siswi, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita kalian demi memperbaiki negara kita ya, itu juga adalah suatu bentuk bela negara. Terus menghargai keragaman dalam masyarakat. Seperti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kan, Indonesia itu berdiri di atas perbedaan ya, keberagaman. Jadi, fondasinya adalah saling menghargai agar kesatuan dalam keragaman itu semakin kuat tentunya ya. Terus bagaimana perwujudan sikap semangat persatuan yang mungkin kita bisa lakukan? Yang pertama adalah mengikuti Olimpiade Internasional. Dari segi bidang apa aja ya, bisa dari olahraga, dari pelajaran, ya, seperti itu. Atau robotika, itu kan ada lombanya. Oleh karena itu, kalian belajarnya sungguh-sungguh. Apa yang kalian senangi itu ya, yang menjadi spesifikasi bakat kalian, itu ditekuni dengan bersungguh-sungguh. Dan berdoa pada Allah, semoga mendapatkan keberhasilan sampai kalau kalian ikut olimpiade kan semua orang-orang yang terdekat dari kalian kan akan semakin bangga pada kalian ya. Terus menggunakan produk UMKM dalam negeri. Yang jelas produk luar negeri itu mahal ya. Terus kualitasnya mungkin masih bisa disaingi oleh produk dalam negeri. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus ya, kalian tanamkan pada diri kalian sendiri bahwa produk-produk Indonesia itu bagus dan tidak kalah saing dengan produk luar negeri tentunya ya. Terus menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi. Indonesia kan banyak terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Ya, untuk memudahkan kita berkomunikasi dan untuk menunjukkan bahwa identitas kita sebagai warga Indonesia adalah dengan cara apa? Menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi. Ya, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Terus membiasakan gotong royong. Sila ketiga kan bersatu, ya, persatuan. Jadi persatuan itu bisa diimplementasikan dengan cara gotong royong. Terus toleransi dan cinta damai dalam kesatuan kan ada perbedaan tentunya ya. Kita harus saling bertoleransi dan cinta. Hilangkanlah semua hal-hal yang memicu konflik agar negara kita selalu dalam kedamaian ya untuk mencapai tujuan yakni kemajuan dan kesejahteraan bersama tiap-tiap warga negara. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ketikkan di Google Classroom ataupun WhatsApp kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat belajar ya.